Dikatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9 boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Nah, jadi perjalanan iman Abraham dimulai di sini. Perjalanan iman Abraham dimulai ketika di ayat 8 dikatakan ia dipanggil keluar ke negeri yang akan diterimanya. Jadi ceritanya sederhana, Abraham ini sebelumnya tinggal di tempat namanya Ur Kasdim. Namanya Haran. Kita melihat bahwa di situ dia orang kaya, dia udah punya banyak. Lalu satu hari Tuhan datang kepada dia dan Tuhan panggil dia. Keluarlah dari Haran ke tempat yang akan kutunjukkan. Itu dulu. Itu yang pertama. Ini awal dari perjalanan imannya. Dan ayat 8 berkata Abraham taat. Sama-sama ulangi 1, 2, 3. Abraham apa? Saudara, kita semuanya tahu di tempat ini bahwa ketaatan adalah bukti dari iman. Saya catat di slide. Kemampuan, salah satu bukti dari iman kita adalah kemampuan kita untuk taat dengan apa yang Tuhan suruh. Jadi itu udah pasti. Saya pernah khotbahin satu khotbah di tahun 2022. Satu khotbah saya beri judul dari Abraham namanya Crazy Faith. Boleh ulangin apa? Crazy Faith. Imannya gila banget. Saya fokus di ayat 8. Orang yang punya iman yang crazy, yang mencengangkan, yang imannya gede banget adalah mereka yang mau taat. Dan kita semuanya tahu itu, Pak, saya tahu untuk taat itu butuh iman yang besar. Apalagi Abraham disuruh pergi ke tempat yang dia nggak tahu. Bayangin saudara disuruh naik pesawat, terus ditanyain, terus saudara tanya, ini tujuannya kemana? Terus pramugarinya bilang, saya juga nggak tahu. Pasti saudara juga bingung. Dan you'll be crazy, saudara pasti kok aneh, kok mau naik ke pesawat itu. Sama seperti itu Abraham. Disuruh pergi, tapi belum dikasih tahu kemana. Itu crazy faith. Itu udah saya bahas tahun 2022, khotbahnya ada di YouTube. Tapi yang buat saya lebih tertarik kali ini waktu saya bahas, bukan di ayat 8. Yes, kita harus taat. Seperti saya berikan kesaksian bagaimana saya taat untuk memulai gereja GSJS Pakuwon Mall pada saat itu. Saya berani untuk taat tanpa banyak alasan. Tetapi kali ini saya fokus di ayat 9. Coba multimedia tampilin ayatnya yang ke-9. Dikatakan seperti ini. Boleh gak baca sama-sama sekali lagi ayat ini? 1, 2, 3. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan siapa? Ishak dan Yakub. Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Kali ini waktu saya belajar, saya tertarik sama ayat ini. Bukan cuma dia taat untuk pergi. Tetapi dikatakan dia tetap tinggal di situ. Ia diam di sana. Sebagai orang asing. Bersama dengan Ishak dan siapa? Yakub. Coba tampilin ayatnya ini sekali lagi. Jadi ada satu rahasia di dalam ayat ini yang menurut saya ini menjadi bukti dari imannya. Dia bukan cuma pergi. Dia bukan cuma keluar. Tapi dia tinggal di situ. Sama-sama katakan apa? Iya apa? Dia tinggal di situ. Sampai Ishak dan Yakub. Tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Artinya apa? Sampai Abraham lihat Yakub. Sampai dia mati. Dia tetap tinggal di tenda. Tuhan janji akan kasih tanah itu. Tetapi begitu sampai di sana tinggalnya di tenda. Kira-kira kita gimana kalau kayak gitu? Kita dijanjikan sesuatu yang luar biasa. Tetapi ketika kita masuk ke dalamnya, ketika kita ngalaminya, yang kita alami gak sesuai yang kita harapkan. Loh kok tinggalnya di tenda ya? Dan bukan cuma setahun. Tapi sampai Ishak dan Yakub. Nah, Abraham dipanggil usia 75. Abraham mati 175. Yakub udah ada waktu itu. Jadi Abraham punya Ishak, Ishak punya Yakub. Abraham sempat lihat Yakub 15 tahun usianya. Can you imagine?
Abraham 100 tahun tinggal di tanah itu sebagai orang asing. Tidak pernah melihat dia menjadi tuan tanah di situ. Baru bertahun-tahun demikian. Baru ribuan tahun setelah itu. Baru apa yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan. Dari situ saya mendapat sebuah pewahyuan yang baru. Iman itu bukan cuma tentang memulai sesuatu. Bukan cuma taat untuk berangkat. Tetapi iman itu dimiliki oleh Abraham. Untuk dia tetap percaya dan menetap di padang gurun selama 100 tahun. Dari situ saya belajar pelajaran yang pertama, Bapak Ibu catat baik-baik. Apa yang bisa membuat iman kita bisa seperti imannya Abraham? Catat. Yang pertama, iman harus mengalahkan ujian waktu. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Iman harus mengalahkan apa Bapak Ibu? Ujian waktu. Iman harus ngalahin ujian waktu. Karena ketaatan Abraham itu bukan hanya berhenti di situ. Bukan berhenti ketika dia keluar dari Haran. Tetapi imannya dibuktikan ketika dia memutuskan untuk menetap di padang gurun itu. Karena sekali lagi saya ulangi, iman harus mengalahkan ujian apa Bapak Ibu? 100 tahun. Kita aja kadang-kadang 100 hari aja udah marah sama Tuhan ya. Kita kadang-kadang jangan sampai 100 hari, kita 10 hari doa kita gak dijawab aja kita udah marah sama Tuhan. Kita udah berkata saya mau berhenti berdoa, saya mau berhenti ke gereja. Tapi Abraham enggak. Selama 100 tahun. Dia tetap tinggal di situ. Dia tetap berada di padang gurun. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Saudara tahukah yang lebih sulit daripada mulai? Apa? Yaitu bertahan dan konsisten untuk melanjutkan. Orang mulai sesuatu itu gampang. Gampang. Tapi untuk bertahan dan tetap melakukannya, itu gak mudah. Sangat tidak mudah. Untuk mulai dengan iman itu lebih mudah. Oke, aku mau berangkat. Abraham keluar, pasti dia punya iman dong. Wah, aku akan berangkat, aku akan keluar, aku akan masuk ke tanah. Di tahun yang pertama mungkin masih semangat, tahun kelima belum tentu. Dan mungkin tahun yang ke-10 dia udah mau balik aja. Tetapi iman Abraham membuat dia tetap bertahan. Doa saya Bapak Ibu di tempat ini. Kita boleh melewati ujian waktu, kita boleh diizinkan Tuhan menunggu. Kita udah beriman selama ini, tapi belum sesuatu terjadi. Tapi doa saudara-saudara tetap bertahan, saudara tetap percaya. Dan saya percaya iman saudara tidak pernah sia-sia karena menghasilkan janji Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ingat, Bapak Ibu Saudara, siapapun bisa mulai, tapi nggak semuanya bisa bertahan sampai akhir. Setuju nggak sama saya? Nggak semuanya itu bisa bertahan sampai akhir. Yang mulai itu banyak. Kita lihat opening itu gampang. Beberapa tahun ini kita lihat, wah begitu banyak ini opening, ini restoran, ini opening, usaha ini opening. Mulainya itu gampang. Mulai gereja itu gampang. Tapi untuk bertahan sampai akhir, belum tentu semuanya bisa. Doa saya di tempat ini kita semuanya punya iman untuk kita bertahan sampai akhirnya. Yang mau katakan amin. Kayak kasih tepuk tangan yang paling meriah. Satu orang tepuk tangan buat. Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dalam perjalanan itu gak gampang. Sama seperti kita juga dalam perjalanan hidup kita gak gampang. Dan seringkali ada banyak godaan-godaan untuk kembali ke Haran. Coba buka Ibrani 11 ayat 15. Inilah iman. Dikatakan di ayat 15, Ibrani 11 ayat 15. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan. Maka mereka cukup mempunyai apa? Kenapa mereka cukup kesempatan untuk pulang ke situ? 100 tahun nunggunya. 100 tahun mereka harus bertahan di padang gurun. Mereka punya banyak kesempatan untuk kembali. Mereka punya banyak kesempatan untuk membuang iman mereka. Tetapi enggak. Iman mereka tetap bertahan bahkan sampai mereka mati. Saya catat iman bukan hanya tentang memulai sesuatu. Tapi iman bicara tentang saya menyelesaikan sesuatu. Mungkin hari ini Tuhan taruh dalam hidup saudara sebuah usaha mungkin ya. Doa saya, saudara gak berhenti di sini. Tapi saudara bertahan terus sampai Tuhan melakukan perkara yang dahsyat di dalamnya. Ada amin? Tuhan taruh dalam hidup saudara hubungan pernikahan.
Doa saya hari ini kalau ada niatan di dalam hidup saudara untuk mengakhiri pernikahan itu, engkau batalkan. Karena iman bukan hanya bicara tentang engkau memulai pernikahan itu. Tetapi doa saya engkau bertahan sampai akhir, sampai maut memisahkan. Yang mau katakan amin. Itulah iman. Iman harus ngalahin ujian waktu. Kenapa Abraham disebut bapak orang beriman? Kenapa Tuhan bangga banget jadikan Abraham orang yang beriman? Karena dia setia sampai akhirnya. Dia bertahan sampai akhirnya. Memang Bapak Ibu ujian waktu itu ujian yang paling berat. Karena kita semuanya maunya sekarang. Oh, I want it now. Oh, aku perlu jawaban doa sekarang. Mujizat harusnya sekarang. No. Memang ujian itu berat. Tapi kita hari ini harus belajar bersahabat dengan waktu. Ulangin sama-sama, kita harus belajar bersahabat dengan apa? Kasih tahu kanan kiri, bersahabat dengan waktu. Kenapa? Karena setiap hal yang baik selalu butuh waktu. Gak ada hal di dalam hidup kita yang baik yang datangnya cepat. Good things always take time. Semua hal selalu butuh waktu. Jangan kita ini punya mindset microwave. Tahu mindset microwave? Kita mau apapun masuk microwave 1 menit udah panas. Gak bisa. Itu gak sehat. Kita harus bersahabat dengan waktu. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita memang butuh waktu. Untuk keberhasilan kita kadang-kadang butuh waktu. Untuk kesembuhan kadang-kadang ada yang instan. Tapi kadang-kadang ada yang membutuhkan apa? Waktu. Di dalam kehidupan kita kadang-kadang ujian yang berat itu. Sama seperti Abraham. Abraham nunggu 100 tahun. Mungkin tahun yang pertama gak terlalu berat. Tahun yang kedua mulai berat. Bayangin di tahun ke-50 betapa beratnya. Dia tetap tinggal di tenda. Dia tetap tinggal di padang gurun sebagai orang asing. Tetapi kenapa dia disebut bapak orang beriman? Karena dia nunggu terus. Dia nunggu terus. Dia bertahan terus. Hari ini kalau saudara berkata saudara punya iman. Seharusnya engkau gak berhenti di jalan ini sekarang. Engkau gak berhenti di tengah jalan. Tetapi engkau punya satu prinsip sampai kapanpun. Aku harus menunggu, aku mau tetap beriman kepada Tuhan. Mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Saya akan tetap menunggu. Kenapa? Karena saya percaya. Saat saya menunggu dan tetap percaya. Pada waktu yang tepat. Tuhan selalu menepati janjinya. Tepat pada waktunya dalam hidup saya. Boleh katakan amin Bapak Ibu. Saya menunggu untuk punya anak. Lama. Tahun yang pertama saya mencoba, mungkin gak terlalu berat. Tapi sampai tahun-tahun berikutnya setiap bulan saya mencoba. Itu berat sekali. Dan seringkali dalam hidup saudara juga gitu. Ketika kita berada di gereja ini di awal. Pada saat kita langsung kena COVID. Bulan demi bulan tidak mudah. Tetapi kita lihat. Seharusnya pada saat itu saya bisa aja bilang. Saya akan tutup gereja ini. Saya akan berhenti jadi hamba Tuhan. Saya akan mulai kerja yang lain. Tapi apa yang terjadi? Saya mengalahkan ujian waktu. Bulan demi bulan saya lewati dengan berat. Tetapi lihat apa yang terjadi hari ini. Kalau gereja kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Itu karena kita punya iman untuk kita setia dan melakukan ini. Saya gak tahu berapa lama saudara udah nunggu. Tapi ini pesan Tuhan buat saudara hari ini. Bukan satu kebetulan saudara dengar ini. Mungkin ini tahun yang ke-10 buat saudara. Mungkin ini tahun ke-12 buat saudara seperti wanita pendarahan itu. Mungkin ini tahun ke-38 buat saudara. Sama seperti orang di kolam Bethesda itu. Tapi sampai kapanpun kita hari ini pegang prinsip. Kalau saya punya iman, sampai kapanpun saya akan tetap menunggu. Saya akan tetap menunggu. Firman Tuhan berkata orang yang menunggu dan menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Hari ini doa saya engkau diberikan kekuatan baru untuk tetap beriman. Sampai kapanpun engkau tetap beriman. Dan engkau akan lihat janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin.